Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting dari full moon. Jadi this is super blue moon. Energinya super blue moonnya datang di 30 sampai 31 Agustus. Jadi ada super blue moon di tanggal tersebut. This is timeless reading, jadi energinya tetap buat kapan aja, tapi ini pesannya aku ambil dari super blue moon. So, this is full moon message. Ini pesan penting untuk diri kamu. Ini hal yang perlu kamu ketahui karena super blue moon ini yang di tanggal 30 sampai 31 Agustus ini terjadi dengan dari energi Pisces. Jadi ini pasti tentang intuisi, tentang spiritual, tentang kreativitasan, tentang sensitif manusia, perasaan manusia. Ini untuk semua orang, jadi collective reading untuk banyak orang, energi besar senang bisa tidak. Namun aku percaya siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kamu meminta pesan dari super blue moon kali ini. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, energi untuk membooster energi positif, nonton dari awal sampai akhir. Oke, aku langsung mulai aja. There's great guide, angel of power, like I think that's some because I can speak the truth. Important message that the super blue moon brings to the people who watch this video. Oh my, toward my soul tribe. Message for my soul tribe from super blue moon. Ada expect powerful change. Jadi ini ada banyak perubahan. Perubahannya ini bisa sesuatu perubahan yang sangat merubah hidup ya, cukup drastis. Jadi contohnya kamu terbiasa untuk jalannya berlika-liku gitu kehidupannya, tapi nanti semesta ngasih kamu jalan yang lurus dan akhirnya perjalanan kamu untuk meraih apapun itu cukup cepat. Dan expect powerful change di sini perubahan yang mampu untuk bukan hanya merubah dirimu, tapi merubah orang-orang sekitar. Jadi kadang-kadang kita hanya berubah diri kita sendiri, kayak dari segi mental, perasaan, jadi lebih dewasa lagi. Cuman kalau ini powerful change itu pasti akan merubah bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang sekitar dampaknya. Nah ini bisa bentuknya seperti karir, bisa bentuknya secara finansial atau materi. Ini juga bisa berbentuk seperti perubahan tempat tinggal. Jadi banyak banget perubahan. The energy is gaining momentum. Nah, saat ini apapun yang kamu sedang fokuskan dari kemarin yang kamu usahakan, momennya untuk kayak pecah telur itu saat ini gitu. Jadi ini adalah momen puncak, si klimaksnya nih saat ini. Nah, yang aku lihat di sini memang banyak orang-orang yang akan mengalami spiritual awakening, but spiritual awakening itu jangan takut. Itu tandanya kita semakin baik lagi secara spiritual. Jadi semesta memberikan kamu kepercayaan untuk bisa mengasah si kemampuan spiritual atau bakat-bakat supernatural dirimu. Jadi di sini bakalan banyak dapat message lewat mimpi, pesan-pesan langsung dari semesta, atau bahkan kamu sering lihat angka-angka kembar. Ada time for healing, dan semesta pun, blue moon pun itu mengajarkan untuk healing, menyembuhkan diri. Jadi you don't need someone to kayak nge-trigger kamu buat healing. Jadi kan ada orang yang mencari di orang lain untuk menyembuhkan diri, tapi sementara semesta ini ngasih ke kamu sendiri loh. Itu bentuk healing atau membantu kamu untuk healing dikasih sendiri. Nah, it's time for healing. Ini juga waktunya untuk pause for a moment. Udah capek lari selama ini, lari maraton, berkompetisi dengan orang-orang. Ini waktunya kamu buat benar-benar fokus ke dalam diri dan rehat sejenak untuk melihat kerja keras kamu dari kemarin sudah sampai mana gitu. You and your loved ones are safe. Nah, ini adalah sebuah validasi. Orang-orang di sekitar kamu juga akan merasakan perubahan yang cukup bisa dibilang yang baik ya gitu. Jadi momen-momennya bukan hanya kamu merasakan kebahagiaan untuk diri sendiri,
healing untuk diri sendiri tapi orang-orang sekitar. Jadi dampak dari perubahan itu memberikan konsep sebuah keamanan, bisa secara mental, secara kebahagiaan, ngerasa aman gitu, tidak ada rasa cemas, dan bisa secara materi. Nah ini yang dirasakan bukan cuma kamu sama orang, bukan cuma kamu aja tapi orang-orang sekitar juga, keluarga, teman-teman juga seperti itu. Memang tapi lebih banyak ini ngomongin soal keluarga gitu. Ada a new start is coming, jadi nanti ada awal mula baru untuk apapun yang kamu jalanin, apapun yang kamu fokuskan, ini ada awal mula baru. What do you need to release? Tapi ada satu syarat, harus ada sesuatu yang kamu release dulu, sesuatu yang kamu lepaskan dulu. Jadi ibaratkan gini, kamu mau baju baru, lemari kamu penuh gitu, penuh dengan baju-baju lama, padahal bajunya udah robek-robek, udah gak bisa dipakai, tapi kamu sayang buat ngelepasin itu. Nah sayang itu bukan karena kamu menyayangi si baju yang robek-robek itu, tapi di situ ada ketakutan untuk melepaskan sesuatu yang biasa kamu ada di dalam hidup kamu. Nah ini dilepasin dulu, sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk kamu, yang gak baik lagi untuk kamu, coba dilepasin. Bisa dalam konsep orang-orang yang toksik, atau misalnya kamu suka sama orang yang toksik, kamu udah tahu nih toksik tapi kamu gak rela buat ngelepasin itu, dilepasin. Atau bahkan perasaan-perasaan yang seperti kecewa, takut, marah, dendam, itu dilepaskan dulu. Nah di sini ada you're very close to achieving your goal, kamu tinggal selangkah lagi buat bisa achieving atau ngedapetin si goal kamu gitu. Dan di sini kayak sangat close, sangat dekat. Karena kalau yang aku lihat yang tadi aku bilang, ini tinggal satu langkah buat kamu lepasin itu, semuanya akan berubah gitu. Hidupnya benar-benar kayak 360 derajat bakal berubah gitu. Jadi di sini saran dari aku, pause sejenak, coba kontemplasi, lihat dari dirimu apa yang sudah kamu lakukan selama ini, apa yang harus dilepaskan, beranikan diri untuk letting go, lalu di sini tinggal ikutin jalannya. So aku bakalan lihat lagi dari tarot decknya. Message from the blue moon for the people who watch this video for my soul tribe. Kalau aku lihat di sini ada banyak dari kalian yang have companion. Companion itu kayak ada teman, bisa dalam secara harafiah ada teman-teman yang bakalan ngebantu kamu, ada untuk kamu, tapi juga ada beberapa dari kalian yang ditanemenin sama hewan gitu. Jadi kayak ada peliharaan yang bisa membuat kamu bisa lebih happy lagi lah gitu. Nah, peliharaan pun ada alasannya loh kenapa ada di hidup kita. Jadi mereka punya role gitu, punya peran dalam hidup. Nah di situ coba bisa lebih dibonding lagi hubungannya, maksudnya hubungannya bisa lebih difokuskan lagi agar bonding kalian bisa benar-benar terasa. Lalu di sini ada Seven of Cups. Belajar untuk fokus sama satu hal dulu. Jadi satu-satu dulu istilahnya. Yang ribet buat bisnis lah, kerja lah, kuliah lah, atau apalah, hubungan percintaan lah, semuanya banyak nih yang kamu pikirin, yang kamu pengen lakukan. Coba satu-satu dulu untuk diselesaikan gitu. Jadi jangan mudah untuk terpengaruh dengan, walaupun punya ide-ide nih gitu, tapi kadang-kadang saat kita hanya stuck di ide, saat stuck cuma bikin planning aja, tidak ada eksekusinya, kita sama sekali gak bergerak sebenarnya. Nah ini harus bisa menghempaskan ilusi-ilusi yang dibuat dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan, tapi tidak disesuaikan sama realita gitu. Harus benar-benar bisa wake up, buka mata untuk ngeliat realitanya. Seven of Cups juga ini ngomongin soal pilihan. You have a lot of choices nantinya, ada banyak pilihan yang datang ke dalam hidup kamu. Mau itu soal percintaan, pekerjaan, apapun itu, fokuskan dengan apa yang kamu butuhkan. At least saat kamu memilih, pilihlah sesuatu hal yang memang kamu happy dengan pilihan tersebut. Dari energi The King of Swords, di sini ada knowledge, ada penambahan pengetahuan. Jadi nanti ada sebuah ide yang akan muncul secara tiba-tiba, atau sebuah konsep inspirasi lah kalau aku lihat. Tapi dari the knowledge sendiri ini bentuknya untuk melindungi diri. Jadi kadang-kadang kita ngelindungin diri kan, ada yang olahraga akhirnya melindungi fisik gitu. Tapi di sini yang kamu lindungi adalah mental kamu untuk bisa lebih sehat lagi,
berjalan ke depan. Lalu di sini ada energi the strength, bravery. Pertama, ini ngomongin soal kenyamanan. Jadi kamu akan nyaman sama diri kamu sendiri, accepting who you are, menerima diri sendiri. Cuman dari energi the strength itu juga semesta ngasih kamu booster energi atau confidence. Jadi surprisingly ternyata rasa percaya diri itu sulit banget untuk didapat sama manusia. Tapi kamu akan mendapatkan itu. Jadi rasa percaya diri yang luar biasa, percaya sama kemampuan diri, dan kamu percaya kalau kamu dilindungi. Dan dari sini, ini menunjukkan kalau misalnya banyak banget challenge yang bakalan bisa kamu selesaikan. Jadi tantangan-tantangan dari semesta atau dari kehidupan ini yang kamu bisa selesaikan dari the strength. Lalu ini juga ngomongin kehadiran seseorang. Jadi ada kehadiran seseorang, kehadiran tadi peliharaan pun itu menjadi bagian dari hidup kamu yang bisa membantu kamu untuk bisa lebih sehat mentalnya, emotionnya bisa lebih happy lagi gitu. Dan itu kamu ngerasa gak sendiri jadinya. So aku bakalan lihat lagi ke tarot deck yang lain. Blue Moon message for the people who watch this video. Ada the sun. There's a lot of Leo energi di sini, ada Aries juga. Kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya. It's about energi soalnya. Fire di sini energinya. Jadi energi the sun itu menunjukkan sisi positivity yang kamu pancarkan sendiri. Akhirnya yang datang ke kamu juga positif. Jadi istilahnya gini, dari kemarin kehidupan bagaikan hujan dingin, kayak ada di winter, kemarau, kering gitu. Feel sad, ngerasa down, ngerasa kayak lonely, nanti akan sangat berubah jadi suasana yang lebih hangat lagi. Apa yang kamu tanam akan tumbuh, karena kalau the sun itu pasti memberikan energi untuk sesuatu yang kita tuh tanamkan. Lalu energi the sun itu juga menunjukkan sebuah kedamaian karena kamu punya rasa confidence, percaya diri. Dan di sini dari gesturnya dia membuka tangan, artinya dia membuka pintu rezeki yang masuk. Jadi nerima banyak energi rezeki. The sun ini juga menunjukkan kebahagiaan yang simple. Jadi saat kita fokus nih mencari sebuah kebahagiaan di little things in life, dari hal-hal receh dalam kehidupan, kamu akan semakin bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kalau misalnya yang difokuskan itu masalah, oh ada masalah, ada kekurangan, ini itu gitu loh, kamu gak akan nemu kebahagiaannya dan gak akan kelihatan padahal ada gitu. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam hidup saat kita mau mencari itu, saat kita mau ngelihat itu. Two of Cups. Intuisinya bakal semakin jago buat memilih pasangan. Jadi akan sangat dibantu sama intuisi sama pemahaman spiritual untuk menentukan pasangan kamu siapa, orang yang tepat untuk kamu siapa. The Two of Cups ini bertemunya kamu sama seseorang yang bisa membantu dirimu gitu. Dan di sini kayak ada konsep partnership, berbareng-bareng bersama-sama. Jadi yang tadi aku bilang, kamu perjalanan ini nantinya tidak akan sendiri. Lalu aku bakalan lihat dari oracle-nya lagi. Ada pleasure, kamu akan mendapatkan momen-momen yang akan menggembirakan, memuaskan diri kamu, dan kamu akan ngerasa happy akan hal-hal kecil. Cuman dari pleasure sendiri, ini adalah kepuasan yang tadinya mungkin tidak semangat soal kehidupan. Nanti kamu akan nemuin passion dan semangatnya lagi. Dan di sini ada gate, ada gerbang di sini, lalu ada tangga-tangga. Pertama kamu akan di-guide sama spirit guide kamu untuk bisa menemukan pintu atau jalan menuju sebuah hal yang bisa membuat passion kamu terpenuhi gitu. And then di sini fulfillment. Jadi ada rasa kepuasan dan itu kamu menyelesaikan apa yang harus selesai dan memulai segala sesuatu yang baru. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Kita bakal lihat outcome of the situation. Ada the King of Wands,
Seven of Cups lagi, just be careful sama illusion yang kita punya. Kadang-kadang kita tuh suka banget punya pilihan, tapi akhirnya pilihan itu akan sangat membingungkan untuk diri sendiri. Jadi kewalahan. Dan di sini dari Seven of Cups, be careful sama apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya di sini kamu pikiran hal-hal yang indah-indah terus nih gitu, tapi tidak ada pergerakan, itu sama aja kamu gak akan dalam konsep memanifestasi itu. Manifestasi itu adalah konsep dimana kita memvisualisasikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mau, lalu kita usaha dengan melakukan pergerakan. Tapi kalau misalnya kita memvisualisasikannya saja tanpa melakukan sebuah pergerakan, itu sama aja kayak menghayal. Nah, dari energi The Seven of Cups ada tantangan untuk seperti itu. Tapi saat kita melakukan konsep visualisasi juga ada ketakutan yang kadang-kadang bisa menghantui. Jadi saat kita membayangkan sesuatu, ada banyak dari kalian yang akan juga membayangkan hal-hal buruk terjadi gitu. Saat itu udah kepikiran, coba dihempaskan langsung dengan diganti dengan hal yang positif. The High Priestess ini menunjukkan spirituality-nya akan semakin terasa, instingnya akan semakin terasa. Gunain insting dalam melakukan apapun. Even though hal sepele kayak makan, kayak pilih makanan, pilih minuman, kamu gunakan insting. Pagi-pagi nih, coba bertanya sama diri sendiri, berdialog sama diri sendiri. Kamu maunya apa makannya? Sarapan apa? Minumnya apa? Itu dari hal-hal kecil, hal-hal receh seperti itu, saat kita menggunakan intuisi itu akan semakin bisa terpakai untuk hal-hal yang besar lagi. Dan alam bawah sadar kamu dan higher self kamu pun akan sangat senang untuk memberikan tanda-tanda yang lebih jelas lagi jika mau didengerin. Lalu di sini energi The King of Wands itu juga menunjukkan kehadiran seseorang, terutama untuk yang feminine. You will meet someone yang benar-benar bisa memberikan kamu rasa percaya lagi soal percintaan. But The King of Wands untuk kalian yang maskulin ini juga nunjukin tanggung jawab yang harus kamu jalanin. Kalau kamu tidak menjalani tanggung jawab kamu sebagai sosok maskulin atau sosok manusia lah in whole, dari apa yang kamu harus lakukan ke keluarga, apa yang harus kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, ini sama saja kamu tidak akan benar-benar menemukan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi hal yang harus pertama kamu lakukan, terutama untuk yang maskulin, adalah memenuhi tanggung jawab. But untuk yang feminine, just follow your heart, listen to yourself. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu digunakan dengan energi kamu sendiri. Jadi diperuntukkan khusus untuk diri kamu, tidak untuk rame-rame. So kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.